Salam budaya pemirsa dan pendengar RRI.net Senusantara di mana saja kamu berada. Kita jumpa lagi dalam obrolan budaya RRI.net. Kali ini dari Indonesia Timur, tepatnya di kota Injil Manokwari. Program 4 hadir dengan topik obrolan budaya yang coba kita angkat. Kita akan bicara atau kita akan berbincang-bincang tentang mengungkap budaya dalam perspektif antropologi. Dan yang pastinya Sahabat Budaya Senusantara sudah hadir bersama saya saat ini salah seorang dosen antropologi dari Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua. Kita kenalan dulu kira-kira siapa yang hadir bersama kita di saat ini. Salam budaya Kakak Syors. Salam budaya. Baik, langsung saja saya kenalkan beliau dengan nama lengkap Dr. Syors Mentasan Esos M. Hum. Beliau ini merupakan dosen antropologi dari benar. Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua. Bagaimana kakak kabar hari ini? Puji Tuhan, baik dan luar salam biasa. Budaya. Salam budaya untuk dorang semua. Baik, sahabat budaya Senusantara bahkan di mana saja kamu berada, kita nikmati dulu. Ya kakak, kita kasih relaks suasana dulu. Sahabat budaya juga pasti di rumah. Kita sebelum masuk dalam bincang-bincang, mari kita dengarkan satu lagu berikut ini. Baik, sahabat budaya Senusantara, itu tadi alunan suara yang sudah luar biasa sekali memberikan suasana lebih rileks untuk kita semua. Dan kita kembali lagi di kita punya obrolan budaya. Baik, saya panggil Kakak Syors saja ya. Iya. Lebih akrab. Betul. Sahabat budaya, Kakak Syors ini orang Raja Ampat. Ya, kalau orang Raja Ampat bilang laki-laki itu dong bilang dengan ombar ya kakak. Iya. Kalau kita perempuan dong bilang apa? Ombin. Ombin. Oh, luar biasa. Dan saya juga nih perempuan Raja Ampat, jadi ombar dengan ombin. Baik, kakak, dari kita punya topik yaitu kita mengangkat tentang mengungkap budaya dalam perspektif antropologi. Bagaimana keadaan budaya kita bisa definisikan dalam antropologi dan kenapa itu penting untuk memahami budaya dalam suatu kehidupan masyarakat, kakak? Iya, terima kasih Ade. Jadi salam budaya. Kalau
kita bicara tentang budaya atau kebudayaan, itu ada dua hal. Yang pertama secara teori atau teoritis itu bicara bahwa budaya itu adalah keseluruhan sistem gagasan, rasa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya melalui proses belajar. Jadi budaya itu paling sederhana adalah adat istiadat, kebiasaan yang dimiliki oleh kelompok suku bangsa dan itu digunakan terus-menerus oleh generasi ke generasi melalui proses belajar. Jadi budaya itu kita belajar tentang kebiasaan dan adat istiadat yang dimiliki oleh kita orang. Ya, berarti itu juga salah satu cara untuk mempertahankan budaya juga ya Kakak? Iya, benar sekali. Betul sekali. Kakak, kalau begitu bagaimana kita bisa mentransmisikan budaya itu dari pandangan Kakak selaku seorang antropolog dari satu generasi ke generasi yang lainnya? Selain belajar tadi Kakak, tadi kan kita mengenal dengan belajar. Selain itu mungkin secara DNA atau bisa diturunkan langsung begitu atau tidak, bagaimana Kak? Iya, jadi budaya ini sesungguhnya tidak berhubungan dengan DNA. Ya. Tetapi garis keturunan gitu ya Kak? Iya, tidak. Tetapi kalau kita ingin mempelajari budaya itu di dalam ilmu antropologi itu kan ada unsur-unsur kebudayaan. Ada unsur-unsur kebudayaan. Nah, salah satunya itu adalah misalnya bahasa, kemudian sistem religi atau upacara-upacara keagamaan sampai pada apa yang disebut dengan kesenian sebagai sebuah ekspresi budaya. Di dalam budaya itu ada nilai, ada norma, ada pesan, ada aturan-aturan yang sesungguhnya itu sangat baik. Sangat baik sekali bagi sebuah kelompok masyarakat atau suku bangsa, bahkan masyarakat secara umum. Karena dengan norma nilai itu dia bermanfaat untuk mengatur supaya kita orang hidup ini baik. Kita orang hidup itu menjadi tertib, saling menghargai dan menghormati. Maka di dalam budaya itu sesungguhnya ada nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalamnya. Iya. Oke, Kakak, tadi ada beberapa hal-hal yang selain bahasa dan sebagainya yang sudah Kakak sampaikan tadi. Tentunya dari berbagai suku itu berbeda-beda ya Kakak. Betul bahasanya. Sekali. Bagaimana Kakak melihat peran, kita bicara untuk peran bahasa dulu ya Kakek, bagaimana cara komunikasi satu suku dengan suku yang lain untuk tetap menggunakan bahasa sebagai peran penting untuk memperkuat satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Ini kira-kira bagaimana ya Kakak? Iya, kalau menurut saya bahasa ini merupakan identitas dari setiap suku bangsa yang ada. Dan mestinya bahasa ini tidak bisa kita persoalkan ketika setiap suku bangsa dengan komunitas dan kelompoknya itu mereka berbahasa dengan bahasa lokal atau bahasa daerah mereka. Justru akan sangat baik dan lebih baik ketika misalnya ada komunitas anak-anak ataupun orang tua dalam kelompok tersebut itu berkomunikasi itu mereka menggunakan bahasa. Karena dengan cara seperti itu akan dilakukan pelestarian, kemudian mengembangkan. Kalau yang saya sebut itu biasanya 4M. Jadi mempelajari, kemudian mengajarkan, mempraktekkan dan memamerkan budaya, baik bahasa maupun yang lainnya. Jadi 4M ini saya pikir ini menjadi satu istilah yang baik bagi kita dua dan para pemirsa semua untuk melakukan 4M ini dalam kehidupan kebudayaan kita orang. Baik Kakak, bagaimana kebudayaan ini dia bisa mempengaruhi pandangan tentang waktu, tentang hubungan sosial, tentang ruang dalam suatu kelompok masyarakat Kakak? Iya, jadi kebudayaan ini sangat penting dan membentuk pandangan atau yang sering kita bilang itu cara melihat atau cara memandang satu masyarakat atau satu suku bangsa tentang waktu. Waktu ini berhubungan dengan hari, kemudian jam, bahkan mungkin bulan dan tahun. Nah, kalau kita orang di Papua itu masyarakat itu tahu
ada saat di mana saya harus menyiapkan bibit, misalnya sebagai masyarakat yang hidupnya sebagai petani. Masyarakat di pesisir dan pulau mereka juga punya waktu dan tahu tentang musim di mana boleh dan tepat sekali untuk pergi melaut, bahkan tidak. Nah, ruangnya itu berkaitan dengan apakah mereka tinggal di kampung kah, tinggal di dusun kah, tinggal di kota kah, dan hubungan sosial itu merupakan satu relasi antara kelompok suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Bahkan mungkin di dalam satu kampung atau desa itu bagaimana mereka melakukan interaksi-interaksi itu, hubungan kekerabatan, pertukaran-pertukaran bahan-bahan makanan yang ada, bahkan transaksi-transaksi yang dilakukan itu sudah berkembang dan mereka tahu bahwa tradisi kebudayaan yang mereka lakukan itu diterima oleh setiap orang, bahkan setiap suku bangsa yang ada. Baik, berarti seperti itu punya orang tua dulu. Dong kalau upi mancing berarti dolar rasi bintang. Benar sekali. Gitu lah. Betul sekali. Mau upi tanam berarti itu ngarah angin dulu. Benar. Kas naik jempol saya terus itu ini angin timur, angin barat. Betul. Ambil bibitnya mungkin benar begitu ya sekali. kakak ya. Betul. Ini satu pelajaran masa lampau yang harus kita jaga. Karena sistem hitung rasi bintang kayaknya sudah tidak ada nih kakak di anak-anak sekarang. Baik, kakak kalau gitu itu mungkin memang termasuk dalam suatu nilai-nilai juga ya kakak ya. Yeah. Bagaimana sistem nilai dan norma sosial dia mempengaruhi perilaku dan interaksi antar satu individu dalam suatu budaya kakak atau dalam suatu kebudayaan. Iya, jadi sistem nilai dan norma ini sesungguhnya dia sebagai pengatur. Yeah. Jadi kalau sederhana yang kita lihat, kalau ada orang yang menggunakan kendaraan di daerah atau di jalan raya, itu kan ada aturan-aturan. Ya. Nah, secara tradisi itu nilai dan norma ini mengatur supaya setiap perilaku baik individu maupun masyarakat itu mereka tertib. Kemudian tidak ada yang mendahului, mendominasi, tidak ada yang lebih daripada yang lain. Jadi sistem nilai dan norma sosial itu dia mempengaruhi perilaku untuk menciptakan adanya keteraturan, kemudian ada mengatur tentang bagaimana seseorang atau satu masyarakat boleh bekerja atau boleh melakukan dan tidak boleh. Itu sesungguhnya sama-sama don sudah tahu. Iya, baik pendengar dan juga pemirsa RRNet di mana saja dong berada, luar biasa sekali kita punya perbincangan saat ini. Kita akan kembali lagi setelah satu nomor manis berikut ini.
Baik, pemirsa dan juga pendengar RRI Net di mana saja dong berada, masih bersama Lita dan juga Kakak Shores di obrolan budaya RRI Net kali ini. Dan kembali Lita sampaikan mungkin buat pendengar atau pemirsa yang baru saja bergabung bersama Kitong dalam obrolan budaya RRI Net dari Perompat Manokwari. Kitong punya topik malam hari ini bicara soal mengungkap budaya dalam perspektif antropologi. Dan seperti tadi sudah Lita kenalkan, Kakak Shores ini merupakan dosen antropologi. Ini sudah banyak sekali penelitian-penelitian Kakak ya, iya, yang Kakak sekali. dorang singkapi yang tersembunyi. Dan ini penting sekali, terutama untuk kita punya generasi muda ini Kakak. Iya, benar. Untuk memahami apa yang tersimpan di dalam kita punya negeri tercinta ini. Dan pendengar, pemirsa dan juga sahabat budaya seluruh Nusantara yang masih terus bersama kita dalam obrolan budaya RRI Net. Kakak Shores masih akan terus bersama memberikan ilmu yang baik. Jadi anak-anak muda ini dong perlu untuk nonton ini. Betul Kakak. sekali. Karena kita punya budaya ini dari generasi ke generasi harus ada ilmu yang diturunkan supaya tetap terjaga dalam norma-norma budaya dan adat. Sekali. Baik, Kakak, kalau kita bicara soal anak muda itu pasti tidak terlepas dengan teknologi ya Kakak ya. Betul. Karena anak muda sekarang dong tidak bisa hitung rasi bintang kayak mansar-mansar dulu. Iya. Tapi dorang hitung lewat kalender, lewat handphone ya. Iya, benar. Baik, kalau itu berarti kita bicara soal teknologi Kakak. Bagaimana teknologi ini dia mempengaruhi dan dia membentuk budaya, dan sebaliknya bagaimana kebudayaan itu dia memandu berkembangnya suatu teknologi, karena takutnya tidak ada keseimbangan yang terjadi ini Kakak. Sebagai seorang antropolog, kira-kira pandangan dari Kakak bagaimana? Iya, kalau saya sesungguhnya kita tidak bisa dan tidak boleh menolak perubahan dan perkembangan yang terjadi, termasuk teknologi. Karena peradaban dan perkembangan hidup manusia, termasuk kita yang ada di Papua, itu akan lebih baik kalau terus bertumbuh dan berkembang. Tapi kita jangan lupa tentang adat istiadat ataupun kebudayaan kita orang. Jati diri ya Kakak. Betul ya? sekali. Betul. Nah, teknologi ini sesungguhnya dia menawarkan berbagai macam hal kemudahan-kemudahan. Tetapi juga teknologi ini akan berdampak pada satu persoalan besar ketika kebudayaan tradisi itu tidak menjadi pedoman. Betul. Ataupun menjadi panutan bahkan pengingat bagi kita orang. Sehingga perkembangan teknologi yang ada ini, yang kita orang ikuti ini, tetapi ya ada batasan-batasan yang mestinya kita ingat. Dan ingatan kita itu pada tradisi dan kebudayaan kita orang. Iya, berarti donggo yang daboy tapi jangan lupa Yospan ya. Iya, setuju sekali. Jangan daboy dominasi dari Yos, Simpan dan Pancar. TikTok tapi jangan lupa kalau ada Seka. Baik, Kakak, kalau kita bicara perkembangan teknologi dan sebagainya, ada nilai-nilai norma yang ada pada budaya, itu semua pasti tidak terlepas dari agama ya Kakak ya. Semua itu berperan penting dalam mengupayakan supaya kita punya generasi ini dia tetap ada dalam koridor-koridor budaya meskipun perkembangan zaman yang terus memasuki pasar globalisasi ini Kakak dengan teknologi yang ada. Menurut Kakak kira-kira bagaimana, apa peran agama dalam membentuk dan mempengaruhi budaya suatu masyarakat Kakak? Iya, peran agama ini sesungguhnya di dalam perkembangan dan peradaban kita orang itu sangat baik sekali ketika kehidupan kita yang tradisional, yang kanibalisme, kemudian tidak mengenal apa yang disebut dengan menghargai dan menghormati orang lain. Ketika agama itu hadir, kemudian mengajarkan sebuah peradaban dengan tataran-tataran yang lebih modern. Nah, ini menjadi sebuah catatan yang bermanfaat bagi kita, karena kita semakin berubah dan berkembang, tapi juga kita tidak bisa pungkiri bahwa terkadang ada hal-hal yang tidak diterima oleh agama. Ada misalnya animisme, kepercayaan terhadap roh, arwah dan lain sebagainya, itu kan tentu ditepis oleh ajaran agama. Tapi saat ini pemanfaatan kearifan lokal, kemudian potensi-potensi lokal yang sesungguhnya itu berhubungan dengan bagaimana menciptakan dan melestarikan ciptaan Tuhan, itu
sudah diterima bahkan didukung oleh ajaran-ajaran agama yang ada di kita, seperti itu. Iya, itu salah satu contohnya seperti apa? Mungkin dari penelitian yang kakak dong teliti, mungkin ada contoh-contohnya seperti apa? Kalau kita lihat misalnya di kita yang ada di Papua Barat maupun Papua Barat Daya, itu yang dong sebut dengan sasi itu atau sasi sen. Itu kan cara masyarakat untuk melindungi atau menjaga ciptaan Tuhan supaya tidak rusak oleh perbuatan-perbuatan manusia yang misalnya serakah, menggunakan bom atau peralatan-peralatan yang sesungguhnya menghancurkan sumber kehidupan tetapi juga ciptaan Tuhan. Iya, kakak, ini unik ini. Pasti orang juga penasaran, ini sasi bagaimana nih? Tadi kakak bicara soal bagaimana sasi itu diberlakukan. Tapi secara budaya mungkin kakak, apakah ada upacara di dalam, ada ritual yang mereka buat, atau seperti apa kakak untuk hal yang dinamakan sasi ini? Atau perlindungan seperti apa untuk zaman modern saat ini kakak? Iya, jadi sasi ini sesungguhnya adalah cara tradisional yang digunakan oleh masyarakat untuk melindungi sebagian wilayah atau sebagian tempat, baik itu di laut maupun di darat. Karena mereka tahu bahwa wilayah tempat ini itu ada sumber-sumber daya alam yang sesungguhnya bermanfaat bagi hidup mereka. Mereka kemudian membuat ritual dan kita orang tahu bahwa sekarang itu ada yang namanya sasi adat, tapi juga ada sasi agama. Jadi ada dua sekarang ya kan? Iya, jadi sasi adat itu lebih banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh adat, masyarakat-masyarakat adat. Tapi ada sasi agama yang para pendeta, guru jemaat itu terlibat untuk melakukan upacara-upacara atau ritual-ritual itu untuk menutupi sebagian tempat yang telah disepakati. Dan tempat itu misalnya di sasi itu kan dalam kurun waktu yang terbatas ketika disepakati. Ada penentuan waktu ya kakak? Betul. Ya? Jadi ada membawa bahan alam, misalnya kalau ada ikan, bia atau teripang yang akan disasi itu kemudian didoakan, kemudian dibatasi dengan memberikan patok-patok bahwa tempat ini, pasti masyarakat tahu. Iya. Masyarakat tahu bahwa kalau ada patok seperti ini berarti tempat ini tidak boleh don tangkap ikan atau ambil sampai nanti ada acara atau upacara buka sasi. Oh iya, jadi itu. Ada acara tutup sasi, ada acara buka sasi. Kau lihat Anda jangan kau berani mancing di situ. Betul sekali. Ini papen susembaya. Iya. Baik, kakak. Kalau saya masih penasaran nih, itu kan tradisi ritual sasi ini otong punya orang tua dulu dong bikin ya kakak. Iya. Apakah itu masih ada sampai sekarang kakak? Iya, jadi saat ini kalau yang kita bilang itu ada sistem sonasi itu kan kayak konservasi modern. Tetapi ternyata kalau berdasarkan penelitian saya itu sonasi itu tidak menjadi solusi yang tepat. Karena masih banyak sekali masyarakat lokal, bahkan pemilik, entah itu mau perairan maupun di darat, mereka bilang, itu kan bukan kita orang budaya. Begitu. Sistem sonasi ini ya. Tapi ketika berbagai macam kajian dilakukan, ternyata sasi itu yang paling tepat karena masyarakat punya, jadi masyarakat yang lindungi, mereka yang jaga sampai dengan nanti memanen hasilnya. Maka itu lebih efektif berdasarkan hasil penelitian saya. Sesungguhnya sasi ini efektif untuk menjaga, bahkan mengurangi tangkapan-tangkapan berlebih, orang-orang dari luar untuk mau merusak, menggunakan teknologi-teknologi modern atau pakai bom atau potasium dan lain sebagainya, masyarakat akan terlibat secara langsung untuk misalnya larang, usir, marah, bahkan mungkin tangkap seperti itu. Jadi ada keterlibatan langsung sehingga areal itu terjaga dengan baik. Benar. Jadi komunitas di dalam dasar air juga terjaga karena masyarakat di sekitar bantu untuk menjaga. Betul sekali. Luar biasa sekali sahabat budaya. Dan saya rasa kakak ini hal yang perlu dilestarikan untuk kita punya generasi sehingga mereka paham betul bahwa ada tradisi-tradisi yang memang bisa diterapkan sampai sekarang dan itu penting untuk dijaga sekali nih kakak. Betul sekali. Mungkin ada salah satu contoh di tempat mana yang kakak mungkin pernah lakukan penelitian dan itu sasi itu berhasil atau bagaimana kak? Iya, kalau karena saya kebetulan dari Raja Ampat, jadi kalau kita di Raja Ampat khususnya di suku Ambel Maya itu kan ada yang namanya kabus, kalat,
atau Samson. Itu kan istilah-istilah lokal. Aduh, ini penasaran lagi nih, Kabus Kalak Samson. Ini kira-kira apa ini kakak? Jadi itu singkatan atau bagaimana? Itu istilah daerah. Oh, istilah itu sebutan daerah. dalam bahasa daerah. Oh, dalam bahasa daerah. Ya, kalau Sasi ini kan istilah yang umum kan, iya. yang umum. Tapi kalau setiap suku bangsa yang misalnya kita ada di Taman Nasional Teluk Cendrawasih, kemudian yang ada di Kepala Burung misalnya di Raja Ampat dan pesisir-pesisir lainnya, itu pasti memiliki sebutan-sebutan lokal. Nah, berdasarkan pada hasil penelitian saya, misalnya di Raja Ampat ada Samson, kemudian ada Kalat dan Kabus. Jadi itu sebutan untuk melakukan perlindungan atau istilah umumnya itu Sasi. Sasi. Begitu. Nah, dan itu berhasil karena berdasarkan pada penelitian yang dilakukan misalnya tahun 2001 sampai dengan 2007 itu Raja Ampat itu mengalami kehancuran yang luar biasa untuk terumbu karangnya. Berbagai macam nilai-nilai luar dengan menggunakan bom, kemudian penangkapan-penangkapan yang berlebih, bahkan masyarakat lokal yang ada di sana juga terlibat untuk menghancurkan terumbu karang. Tetapi ketika Sasi sebagai sebuah kearifan lokal itu diterapkan oleh misalnya LSM internasional, beberapa diantaranya TNC, kemudian CI, nah kemudian didukung oleh masyarakat lokal melalui kearifan-kearifan lokal tradisional, bahkan didukung juga oleh pihak gereja. Yang tadi saya bilang ada Sasi gereja ataupun Sasi agama, itu kemudian sangat berhasil. Ya, kita bisa baca kalau kita bisa mencari di berbagai macam internet, kita akan mendapatkan bahwa sesungguhnya dengan Sasi itu memberikan manfaat bagi keanekaragaman hayati laut maupun nanti di darat itu yang kembali seperti semula karena kita orang jaga akan. Betul. Begitu. Jadi ada sinergitas yang baik ini dari semua lini, semua pihak. Betul. Akhirnya hasil yang baik juga diperoleh. Ya, jadi pemanfaatan juga bisa menjadi suatu peningkatan nilai ekonomi juga ya kakak ya. Oke. Baik kakak, mungkin kita kembali ke kita punya topik yang ada kakak. Bagaimana konsep identitas individu dan kelompok ini berkaitan dengan kebudayaan dan bagaimana identitas dari kelompok dan individu itu dipengaruhi oleh konteks budaya yang ada kakak. Ya, jadi konsep identitas individu dan kelompok berkaitan dengan budaya itu. Jadi kalau yang saya pahami, identitas individu itu adalah sebuah prinsip moral. Jadi misalnya saya dengan dibesarkan dalam sebuah kebudayaan, adat istiadat, ada aturan-aturan yang diajarkan oleh bapak dan mama, itu saya gunakan untuk berperilaku dan bertindak dengan orang lain. Jadi misalnya saya dengan Ade, ya bagaimana caranya saya ketemu, saya menyapa, kemudian bagaimana saya bercerita dengan orang yang lain, bahkan mungkin orang dari luar kebudayaan kita orang, itu menjadi penting karena kita dididik dengan sebuah etika dan moral yang sudah kita belajar di dalam kelompok yang paling kecil, misalnya rumah tangga, kemudian masyarakat dan lain sebagainya, seperti itu. Lewat perkembangan yang ada, kemajuan-kemajuan yang ada, menurut kakak kira-kira berdasarkan apa yang tadi kakak sampaikan, apakah itu sampai saat ini masih berlaku di keluarga-keluarga khusus untuk orang Papua dengan norma identitas dalam lingkup adat yang kalau mau dibilang kita di Papua ini masih kental sekali ya kakak. Kira-kira itu di perkembangan zaman yang kayak ini masih ada tidak kakak hal itu terjadi? Iya, kalau di dalam kota ini sulit sekali kita temukan. Betul sekali. Persoalannya kita orang sudah tidak hidup homogen atau memiliki hubungan kekerabatan, saling kenal yang begitu akrab. Karena ada orang-orang lain dengan latar belakang suku, kemudian bahasa yang berbeda, sehingga kita orang yang awalnya itu homogen kemudian menjadi heterogen. Kita hidup semakin kompleks, sehingga susah kita ketemukan itu. Betul. Kesibukan-kesibukan daripada misalnya keluarga inti bapak dengan mama, kemudian tidak punya waktu banyak untuk mengajarkan anak-anak, itu juga menjadi persoalan. Tapi kalau kita mau lihat, itu masih ada di daerah-daerah pinggiran kota ataupun daerah-daerah kampung, itu sesungguhnya mereka menjadi penjaga sesungguhnya. Penjaga tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada, seperti itu. Iya, berarti ini kakak kalau
ini hal yang sebenarnya penting sekali untuk dijaga supaya kita yang hidup di daerah perkotaan ini tetap ada dalam norma dan aturan adat itu ya kakak ya. Apakah kakak dorang dari Fakultas Antropologi berpikir sampai ke situ untuk bagaimana agar keluarga yang ada di perkotaan ini mereka tetap ada dalam norma-norma yang norma-norma budaya yang tadi kakak sampaikan bahwa orang-orang di pinggiran itu dong masih ada dalam koridor itu budaya itu kakak. Kira-kira teman-teman dari antropologi sudah berpikir ke situ atau mungkin sudah ada pengajaran atau hal apa yang mungkin sudah disiapkan untuk menjaga, mengantisipasi hal itu kakak? Iya, yang kami lakukan yang pertama itu selalu mengingatkan, bahkan memberikan nasihat-nasihat termasuk pembelajaran-pembelajaran bagi para mahasiswa, atau misalnya saya bertemu dengan orang lain yang adalah sesama orang Papua, saya selalu menceritakan tentang bagaimana harmonisasi kehidupan di kampung, bagaimana menghargai tidak terjadi banyak konflik ataupun sifat individualismenya itu tidak ada. Nah itu mestinya itu lebih banyak dilakukan di dalam rumah tangga kita orang Papua yang ada di dalam kota. Memang kita tidak bisa akui bahwa kita hidup dengan orang lain. Kita punya tingkat kesibukan itu berbeda dengan orang yang di kampung. Iya. Tapi kita kan berasal dari kampung. Kita bukan orang kota. Kita dari kampung dulu baru ke kota. Jadi mestinya kebiasaan yang lalu itu dia akan tetap ikut dengan kita mau di mana saja, dalam kondisi apa saja, setidaknya tadi 4M itu iya, harus betul. tetap kita lakukan. Iya. Walaupun kita sebagai masyarakat kota, begitu Betul, aja. kakak. Berarti orang tua jangan lupa duduk baru cerita, oh dulu mama kita begini, bapak kita begini, nenek dong ajar begini-begini ya kakak. Iya. Tapi kakak ini juga pasti dia berpengaruh kepada yang namanya globalisasi ya kakak ya. Kira-kira seperti apa nih kakak? Iya, globalisasi ini kan dia telah masuk, bahkan ya kalau saya bilang dia sudah sampai pada menyentuh kehidupan tradisionalnya masyarakat. Begitu. Iya. Karena adanya informasi, teknologi yang tidak ada sekat-sekat yang bisa menghalangi dia. Nah, persoalannya itu ada dua. Kalau kita menggunakan teknologi di dalam dunia globalisasi ini secara arif dan bijaksana, tentu kita akan menjadi semakin lebih baik. Betul, begitu. iya. Tapi kita tidak meninggalkan tradisi, karena tradisi, adat istiadat dan kebudayaan itu bukan hal yang buruk, begitu. Betul, iya. Dia sesungguhnya menjadi fondasi yang kuat sehingga kita mampu untuk memfilter dalam kehidupan global ini apakah informasi, apakah budaya yang datang ini berdampak baik bagi kita orang atau terhadap. Kalau tidak, ya ingatlah kita punya budaya, oh ini cocok, begitu. Tapi kalau cocok untuk perkembangan, ya kita manfaatkan. Tapi tong ingat juga bahwa kita ini dari mana, kita berasal dari mana, seperti itu. Iya, berarti kakak ini juga sudah termasuk dalam suatu konflik budaya ya kakak ya. Ini kira-kira bagaimana dari sisi antropologi ini membantu masyarakat untuk memahami konflik budaya yang sementara terjadi nih kakak, seperti apa? Iya. Kontribusi antropologi ketika ada satu konflik yang tercontoh saja. Contoh misalnya konflik tentang lahan atau tanah. Iya. Entah itu baik sesama masyarakat atau misalnya pemerintah dengan pemilik hak ulayat. Tentu ilmu antropologi ini bermanfaat untuk memberikan solusi-solusi secara budaya. Kalau misalnya ternyata ada yang keliru di dalam pengambilan kebijakan atau mengundang tokoh-tokoh itu, ternyata keliru, yang tepatnya mestinya yang ini. Batas-batas wilayah. Iya, betul. Kadang-kadang ketika kita berada di dalam sebuah kehidupan yang modern seperti ini, kan klaim-klaim itu kan masih ada. Iya. Karena ada orientasi sesungguhnya tentang bagaimana mendapatkan uang, kemudian karena ada tuntutan kebutuhan hidup yang begitu tinggi, sehingga ya saya mengaku dan itu kan kemudian rumit persoalannya. Nah, ilmu antropologi itu membantu untuk meluruskan, bahkan menyajikan sebuah data ataupun informasi, dan sesuatu itu berdasarkan pada kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga bisa dengan
garis keturunan yang bisa disampaikan untuk Betul membantu konflik sekali. itu juga ya Kakak? Betul, betul. Jadi misalnya pengambilan keputusan atau kebijakan di dalam menyelesaikan konflik itu siapa yang paling tepat berbicara? Apakah misalnya kepala suku atau bukan? Kalau kadang-kadang bukan, apakah kepala keret dia lebih pantas ketika berkaitan dengan konflik lahan ataupun tanah? Yang berikut kita lihat misalnya kebudayaan masyarakat di Papua itu, misalnya pembangunan perumahan. Terkadang perumahan yang dibangun itu kan tidak berdasarkan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Budaya yang tidak tinggal dalam sebuah rumah permanen, sehingga bangunan itu dibangun tetapi dong tara tinggal. Begitu. Dong lebih memilih tinggal dong punya rumah yang menurut mereka itu sudah sangat nyaman. Betul, seperti itu. Oke, baik Kakak. Ini berarti peran antropolog ini dia sangat penting sekali, dan ini harus ada informasi yang tersampaikan juga kepada masyarakat bahwa penting sekali untuk melibatkan ilmu antropolog di dalam hal itu. Cara-cara yang selama ini Kakak sudah usahakan supaya ilmu antropolog ini dia masuk untuk menjadi satu pengetahuan bagi masyarakat adat khususnya. Betul Kakak. sekali. Jadi ilmu antropologi ini belum banyak dimanfaatkan di dalam misalnya kebutuhan kajian-kajian. Tetapi ketika ada persoalan yang terjadi, baru kemudian antropolog itu diminta untuk kira-kira bagaimana ini, ada masalah misalnya konflik lahan atau tanah atau mau pengadaan, tetapi kemudian persoalannya itu panjang sekali. Itu menjadi catatan bahwa sesungguhnya ilmu antropologi ini memiliki peran yang sangat penting. Bukan berarti kemudian satu-satu ilmu yang penting, ada ilmu-ilmu yang lain. Betul. Tetapi kalau bisa berkolaborasi, kemudian bisa bersinergi untuk melakukan sebuah misalnya kajian, menyediakan data, bahkan memberikan pertimbangan-pertimbangan di dalam sebuah kegiatan ataupun program, itu akan sangat baik sekali. Karena kita di Papua ini bukan homogen, terlalu banyak sekali suku bangsa dengan berbagai macam latar belakang adat istiadat, karakter, dan itu menjadi satu tantangan yang besar bagi pembangunan di orang di tanah Papua. Begitu. Berarti sudah ada beberapa hal, mungkin Kakak sudah pernah lakukan seminar-seminar atau ilmu ini yang diturunkan kepada mahasiswa, atau pada saat ada konflik-konflik budaya Kakak turun untuk memberikan penjelasan secara ilmu antropolog untuk menyelesaikan konflik tersebut, Kakak? Iya, kalau kita di perguruan tinggi itu kan ada tridharma perguruan tinggi. Pendidikan, pengajaran yang kita mengajar di kampus. Kemudian ada penelitian yang kita lakukan, tapi juga ada pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita orang selain mengajar, tetapi juga lakukan kajian-kajian, dan kadang-kadang itu dibutuhkan oleh berbagai pihak. Misalnya pemerintah kalau ada masalah yang berhubungan dengan masyarakat adat. Kemudian ada investasi yang masuk, kemudian berhubungan dengan konflik pengakuan-pengakuan terhadap lokasi yang akan dieksploitasi, seperti itu. Bahkan sosialisasi terkait dengan misalnya pengakuan masyarakat hukum adat, bagaimana pemajuan kebudayaan yang ada, itu juga terus kita lakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Karena kita tidak tahu, semua masyarakat pasti banyak yang tidak tahu tentang bagaimana memajukan kebudayaan, bagaimana perlindungan, bagaimana pengakuan, hak-hak masyarakat adat itu seperti apa. Di tengah-tengah sesungguhnya perkembangan pengakuan masyarakat adat sudah ada, tapi banyak yang belum tahu. Maka kita petugas itu selalu memberikan edukasi, melakukan sosialisasi. Selain daripada penelitian-penelitian yang memang kita sudah lakukan. Seperti itu. Baik, Kakak ini sangat penting sekali. Kira-kira Kakak sebagai seorang dosen antropolog, apa pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat budaya yang ada di tanah Papua khususnya ini, Kakak? Ada hal-hal apa yang sebenarnya dorang tidak tahu dan dari sisi antropolog coba diberikan, dan ini harus kamu tahu dan kamu terapkan karena ini penting untuk mencegah seperti yang tadi itu, Kakak, konflik budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat adat. Kira-kira apa yang ingin Kakak sampaikan kepada masyarakat adat yang ada di kita punya negeri ini? Iya. Yang pertama bahwa kita orang ini kan dibesarkan dan hidup dalam sebuah kebudayaan. Budaya itu mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dan harmonis dengan orang lain. Maka
ilmu antropologi atau kebudayaan yang ada mestinya digunakan di dalam kehidupan global yang begitu banyak sekali budaya-budaya baru, budaya-budaya yang instan itu jangan kemudian membuat kita tersesat. Tetapi mau kita manfaatkan untuk menjadi manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang luar biasa, tetapi tahu akan adat dan kebudayaan kita masing-masing. Betul begitu. Kakak. Ini pesan penting juga untuk generasi muda. Mungkin kakak mau pesan dulu untuk generasi muda Papua supaya dong tetap menghargai budaya dan adat ini. Kakak silakan. Iya, untuk generasi muda manfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan seni yang semakin bertumbuh dan berkembang, tetapi belajarlah kembali untuk mencintai budaya kita orang sendiri. Baik, pemirsa dan juga pendengar RRI Senusantara di mana saja kamu berada, banyak sekali perbincangan-perbincangan dan ini merupakan hal-hal penting yang harus terutama buat kita orang masyarakat adat yang ada di tanah tercinta, tanah Papua ini harus penting sekali untuk melihat bahwa dari sisi antropolog itu ada hal penting yang bisa membantu masyarakat adat untuk tentunya ada dalam koridor yang ada ya kakak. Meskipun perkembangan zaman ini tetap berjalan, tetapi ilmu antropolog ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat adat yang ada. Betul. Baik, statement terakhir kakak silakan yang bisa kakak sampaikan untuk kita semua, penyemangat mungkin untuk semua di obrolan budaya RRI silakan. Ya, tadi yang saya sampaikan 4M itu yang memang perlu kita. Iya, kayaknya kita harus sebut ulang nih kakak 4M tadi nih. Kira-kira apa saja? 4M ini kira-kira apa saja supaya bukan saja buat teman-teman atau sahabat budaya yang ada di tanah Papua, tapi 4M ini dia berlaku untuk semua. Semua, betul sekali. Semua yang ada di Nusantara tercinta ini karena kita bangsa Indonesia ini kaya akan budaya dan adat, istiadat. Silakan kakak 4M-nya. Iya, 4M itu yang pertama itu adalah kita mempelajari, yang kedua adalah kita mengajarkan, yang ketiga adalah kita mempraktekkan, kemudian yang keempat itu kita memamerkan budaya kita orang. Iya, jadi ingat 4M baik-baik, bukan 4 miliar, bukan. Jadi 4M yang sangat bermanfaat sekali untuk tetap menjaga dan melestarikan kita punya budaya ya. Karena Indonesia ini merupakan negara yang penuh kaya akan budaya adat istiadat. 4M tadi merupakan hal yang penting sekali ya kakak ya. Buat semua yang tetap cinta terhadap budaya dan istiadat di masing-masing daerah ya. Semoga menjadi satu apa ya kakak, menjadi penyemangat iya. Menjadi satu penyemangat terutama untuk generasi muda supaya tetap menjaga dan melestarikan kita punya budaya. Ini. Jangan sampai kita terlalu terbawa arus era globalisasi. Akhirnya 4M ini dari 1, 2, 3 sampai hilang sama sekali. Kita langsung kehilangan jati diri. Iya, semoga tidak terjadi. Ya, semoga tidak terjadi. Catatannya teman-teman sobat budaya harus tetap menjaga 4M ini supaya pelestarian ini tetap terjaga dan jangan lupa bahwa ilmu antropologi itu merupakan satu ilmu yang penting juga untuk membantu masyarakat adat setempat ya. Sahabat budaya itu tadi kita punya perbincangan yang mengangkat topik tentang mengungkap budaya dalam perspektif antropologi dan kita punya narasumber. Saya mau terima kasih dulu kakak Kasumasa. Iya, orang Biak bilang Kasumasa itu terima kasih. Iya, Siopi Makasumasa kakak, kakak Dr. Sjors Mentasan Esos Mhum, terima kasih sudah hadir di Pro4 RRI Manokwari dan juga sahabat budaya Senusantara jangan lupa untuk terus menyaksikan obrolan budaya dengan berbagai sajian-sajian terbaik terutama untuk menjaga budaya dan tradisi. Kita punya tradisi tetap lestari sampai kita punya anak cucu. Satu pesan terakhir dari salah seorang seniman dan budayawan ya. Beliau cukup terkenal di tanah Papua, almarhum Bapak Tun Cikre. Iya, dengan moto hidup bahwa hidup untuk berkarya, jangan berkarya untuk hidup. Mari kita tetap lestarikan budaya sebagai generasi muda, menjaga adat dan istiadat itu penting sekali supaya kita tetap tahu bahwa kita punya jati diri yang betul-betul kita kenal. Saya Yulita Krey dari Pro4 Manokwari Kota Injil. Terima kasih.
Salam budaya. Salam budaya. Suara